Terkadang kita terlalu sibuk merencanakan kebahagiaan hingga lupa bahwa hidup bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Hal itulah yang dialami keluarga Bennett pada tahun 2004 saat mereka menghabiskan liburan Natal di Thailand. Keluarga kecil ini terdiri dari Maria, sang suami Bennett, serta ketiga putra mereka, Lucas, Thomas, dan Simon. Di antara ketiganya, Lucas yang merupakan anak sulung dikenal paling berani dan gemar mencoba hal-hal menantang. Bahkan di saat pesawat yang mereka tumpangi mengalami turbulensi, Lucas tampak menikmati guncangan tersebut. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah resort mewah di Khao Lak. Suasana liburan yang penuh tawa dan kebahagiaan membuat mereka merasa semua berjalan sempurna. Namun tanpa mereka sadari, sebuah bencana besar sedang menanti. Dalam sekejap, gelombang tsunami dahsyat menghantam kawasan itu dan mengubah liburan impian mereka menjadi perjuangan hidup dan mati. Diangkat dari kisah nyata yang mengharukan, film ini menyajikan cerita tentang kehilangan, harapan, dan kekuatan keluarga di tengah salah satu bencana paling tragis dalam sejarah. Khao Lak dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terindah di Thailand. Hamparan pasir putih yang berpadu dengan birunya laut menciptakan pemandangan menenangkan yang selalu memikat para wisatawan. Pada malam Natal, suasana resort terasa begitu hangat dan meriah, diiringi alunan musik lembut serta cahaya lampu yang menghiasi setiap sudut. Keluarga Bennett merayakan malam istimewa itu bersama para tamu lainnya. Momen semakin berkesan ketika puluhan lampion diterbangkan ke langit malam, menciptakan pemandangan yang indah dan penuh harapan. Sebagai hadiah Natal, Maria dan Bennett memberikan kejutan untuk ketiga putra mereka. Keesokan harinya mereka menghabiskan waktu bersama dengan bermain di tepi pantai dan menikmati keindahan bawah laut melalui snorkeling. Setiap sudut tempat itu seolah menghadirkan kebahagiaan yang tak ada habisnya. Di balik keharmonisan tersebut, Maria sebenarnya pernah berprofesi sebagai dokter. Namun ia memilih meninggalkan pekerjaannya demi mendampingi Bennett yang mendapat penugasan di Jepang. Saat Bennett dan ketiga anak mereka asik bermain di kolam renang, Maria memilih bersantai di tepi pantai sambil menikmati buku bacaannya, tanpa menyadari bahwa kehidupan mereka akan segera berubah selamanya. Pagi harinya segalanya tampak begitu indah. Langit cerah, ombak tenang, dan para wisatawan menikmati liburan seperti biasa. Namun di balik ketenangan tersebut, bencana besar sedang mengintai. Tanpa peringatan, gelombang tsunami raksasa menerjang kawasan resort dan menyapu apa saja yang berada di hadapannya. Dalam hitungan detik, suasana yang semula damai berubah menjadi kepanikan dan kekacauan. Di tengah derasnya arus yang menyeret puing-puing bangunan, Maria berusaha bertahan hidup dengan berpegangan pada sebuah pohon. Tubuhnya dipenuhi luka, napasnya tersengal, dan ia hanya bisa berteriak meminta pertolongan. Sementara itu Bennett dan ketiga anak mereka terpisah entah kemana. Tak lama kemudian, Maria melihat Lucas yang juga terseret arus. Demi menyelamatkan putranya, ia melepaskan pegangannya dan berjuang menembus derasnya air. Namun cobaan belum berakhir. Gelombang susulan kembali menghantam mereka, melemparkan tubuh keduanya ke berbagai puing, batang kayu, dan besi tajam yang terbawa arus. Lucas yang selama ini dikenal sebagai anak pemberani, akhirnya tidak mampu menyembunyikan rasa takutnya. Sambil berpegangan pada sebuah tiang, ia menangis dan terus mencari keberadaan ibunya yang sempat hilang dari pandangan. Syukurlah tak lama kemudian ia berhasil menemukan Maria dalam kondisi selamat, meski tubuh sang ibu mengalami luka yang sangat parah. Setelah air mulai surut, Maria dan Lucas berjalan menyusuri hutan menuju tempat yang lebih aman. Di sepanjang perjalanan, Lucas dibuat syok melihat luka robek yang begitu dalam di kaki ibunya. Meski ketakutan, ia tetap berusaha tegar dan membantu Maria melangkah. Saat mereka terus berjalan mencari pertolongan, keduanya mendengar suara seorang anak kecil yang meminta bantuan. Meski dirinya sendiri terluka parah, Maria tidak sanggup mengabaikan jeritan tersebut dan memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Di tengah situasi yang penuh kepanikan, kemanusiaan dan harapan masih tetap hidup di antara mereka yang berjuang untuk bertahan. Di saat mendengar suara seorang anak yang meminta pertolongan itu, Maria langsung berniat mencarinya. Namun Lucas menahan sang ibu. Kondisi Maria yang terluka parah membuatnya khawatir jika mereka mengambil risiko lebih besar. Perdebatan pun tak terhindarkan
Sebagai seorang ibu, Maria tidak tega meninggalkan siapapun yang membutuhkan bantuan. Ia terus memikirkan kemungkinan bahwa anak tersebut bisa saja bernasib seperti Simon ataupun Thomas. Sementara Lukas yang masih diliputi ketakutan dan kesedihan meyakini bahwa adik-adiknya mungkin sudah tidak selamat. Setelah Maria menenangkan dan menasihatinya, Lukas pun akhirnya luluh. Mereka pun mencari sumber suara itu dan menemukan seorang anak laki-laki yang tertimbun di antara tumpukan puing dan sampah. Anak tersebut bernama Daniel. Mereka segera menolong Daniel dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Karena khawatir akan datangnya gelombang susulan, mereka memutuskan berlindung di atas sebuah pohon. Namun luka robek yang parah di kaki membuat Maria kesulitan untuk memanjat. Melihat kondisi ibunya, Lukas tanpa ragu turun dan menjadikan tubuhnya sebagai pijakan agar Maria bisa naik. Dengan susah payah, akhirnya mereka bertiga berhasil mencapai tempat yang aman. Dari atas pohon itu, mereka hanya bisa menyaksikan kehancuran yang terbentang di segala arah. Beruntung kehadiran Daniel sedikit mengalihkan pikiran mereka dari rasa takut dan kecemasan yang terus menghantui. Waktu pun berlalu begitu lambat hingga akhirnya setelah berjam-jam menunggu dalam ketidakpastian, mereka melihat sekelompok penduduk setempat yang sedang melakukan pencarian korban. Maria segera dievakuasi menuju sebuah pemukiman terdekat. Melihat luka-lukanya yang sangat parah, warga setempat tanpa ragu memberikan pertolongan. Mereka membersihkan luka Maria, memberinya pakaian yang layak dan merawatnya dengan penuh kepedulian. Kebaikan orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya membuat Maria begitu terharu. Tak lama kemudian, dengan menggunakan tandu sederhana, ia dibawa menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Di tengah semua kehilangan dan penderitaan yang mereka alami, secercah harapan akhirnya mulai muncul. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Maria sempat menanyakan keberadaan Daniel, namun Lukas tidak bisa memberikan jawaban. Sejak tadi seluruh perhatiannya hanya tertuju pada keselamatan sang ibu. Sepanjang perjalanan, Lukas kembali dihadapkan pada pemandangan yang begitu memilukan. Mayat-mayat bergelimpangan di berbagai sudut, sementara para korban yang selamat menangis dan memohon pertolongan. Bencana itu meninggalkan luka yang begitu dalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Saat tiba di rumah sakit, keadaan tak kalah kacau. Jumlah korban yang terus berdatangan membuat para tenaga medis kewalahan. Lorong-lorong dipenuhi orang-orang yang terluka, sementara rintihan kesakitan terdengar dari berbagai penjuru. Karena seluruh ruang perawatan telah penuh, Maria terpaksa ditempatkan di ruang penyimpanan obat-obatan untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, rasa sakit yang luar biasa itu mulai menyerang. Dengan pengetahuan medis yang dimilikinya, Maria meminta Lukas mencarikan antibiotik untuk mencegah infeksi pada lukanya. Namun tugas itu tidak mudah. Semua obat diberi label dalam bahasa Thailand sehingga membuat Lukas kebingungan dan tidak tahu harus memilih yang mana. Beruntung seorang dokter datang tepat waktu dan segera memberikan penanganan yang dibutuhkan. Melihat kondisi ibunya yang terbaring lemah dengan tubuh penuh luka, Lukas hanya bisa memalingkan wajah sambil menahan tangis. Untuk pertama kalinya, anak yang selama ini dikenal sebagai pemberani itu terlihat begitu rapuh. Setelah mendapatkan perawatan darurat, Maria akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan yang lebih layak. Dari tempat tidurnya itu, ia menyaksikan para tenaga medis yang bekerja tanpa henti di tengah keterbatasan, serta para korban yang terus berdatangan mencari harapan untuk bertahan hidup. Sebagai seorang dokter, Maria memahami betapa berat beban yang harus dipikul oleh para petugas medis saat itu. Karena itu, ia meminta Lukas untuk membantu mereka semampunya. Awalnya Lukas menolak meninggalkan sang ibu, namun setelah Maria meyakinkannya bahwa dirinya akan baik-baik saja, Lukas akhirnya bersedia membantu. Dengan keberanian yang mulai tumbuh kembali, ia berkeliling rumah sakit, membantu para petugas dan korban yang membutuhkan pertolongan. Bahwa langkah kecilnya itu akan membawanya pada sebuah pertemuan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Saat membantu para korban di rumah sakit, Lukas didatangi oleh seorang pria yang putus asa mencari anaknya yang hilang. Tanpa ragu, Lukas langsung menawarkan bantuan. Ia berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lain, menanyakan keberadaan anak tersebut kepada setiap orang yang ditemuinya. Namun seiring pencarian berlangsung,
Semakin banyak korban yang meminta bantuannya untuk menemukan anggota keluarga mereka yang terpisah akibat tsunami. Nama-nama itu terus bertambah hingga Lukas harus mencatat semuanya di selembar kertas agar tidak ada yang terlupakan. Setelah berjam-jam mencari, usahanya akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil mempertemukan seorang ayah dengan anaknya yang selama ini dicari. Tangis haru dan pelukan hangat yang terjadi di hadapannya menjadi salah satu momen paling menyentuh di tengah tragedi tersebut. Meski ikut tersenyum melihat kebahagiaan orang lain, jauh di lubuk hatinya Lukas tetap diliputi kecemasan. Ia terus memikirkan ayah serta kedua adiknya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Lukas segera kembali ke ruangan perawatan tempat ibunya dirawat. Namun sesampainya di sana, ia mendadak panik saat mendapati Maria sudah tidak berada di tempat tidur semula. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, Lukas berlari ke sana kemari menanyakan keberadaan sang ibu. Beruntung seorang perawat datang dan menenangkannya. Perawat itu menjelaskan bahwa Maria telah dipindahkan ke tempat lain untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Di lokasi penampungan korban, Lukas kemudian didata dan dimintai informasi mengenai identitas dirinya serta keluarganya. Setelah proses pendataan selesai, ia diberikan tanda pengenal agar lebih mudah ditemukan jika ada anggota keluarganya yang mencarinya. Sementara itu di tempat lain, Bennett ternyata berhasil selamat bersama Simon dan Thomas. Mereka berlindung di resort tempat menginap sebelumnya yang kini telah berubah menjadi tempat penampungan darurat. Bangunan yang dahulu penuh tawa dan kebahagiaan, kini dipenuhi para penyintas yang menunggu kabar keluarga mereka. Tidak lama kemudian, tim penyelamat datang untuk mengevakuasi para korban ke lokasi yang lebih aman. Dengan berat hati, Bennett meminta Simon dan Thomas ikut bersama tim evakuasi. Meski berusaha tegar, Thomas yang masih kecil tampak ketakutan dan tidak ingin berpisah dari ayahnya. Di tengah ketidakpastian yang menyelimuti mereka, satu-satunya harapan yang tersisa adalah keyakinan bahwa suatu hari nanti keluarga mereka akan kembali dipertemukan. Setelah Simon dan Thomas dievakuasi, Bennett segera melanjutkan pencariannya. Berbekal cahaya senter, ia menyusuri reruntuhan bangunan demi menemukan Maria dan Lukas. Namun nasib kurang baik berpihak padanya. Di tengah pencarian, Bennett tersandung hingga senternya padam, membuat situasi menjadi semakin sulit. Beruntung tak lama kemudian, ia berpapasan dengan sebuah kendaraan yang sedang melakukan evakuasi korban. Bennett pun ikut menuju tempat penampungan. Di sana, para penyintas berkumpul dan saling berbagi kisah pilu tentang musibah yang baru saja mereka alami. Ketika Bennett menceritakan tragedi yang menimpa keluarganya, suasana mendadak hening. Para korban menatapnya dengan penuh simpati dan keharuan. Salah seorang penyintas bernama John bahkan tergerak untuk membantu. Ia meminjamkan ponselnya agar Bennett dapat menghubungi keluarganya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Bennett untuk menelpon sang ayah dan memberi kabar tentang keadaan dirinya. Namun karena banyak korban lain yang juga membutuhkan ponsel tersebut, percakapan mereka harus diakhiri lebih cepat dari yang diharapkan. Meski demikian, John yang tersentuh oleh kisah Bennett memintanya untuk tetap melanjutkan pembicaraan dengan sang ayah. Ia bahkan berjanji akan membantu mencari keberadaan Maria dan Lukas agar keluarga itu dapat kembali berkumpul. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, kebaikan dan kepedulian dari orang-orang sekitar menjadi secercah harapan yang membuat Bennett terus bertahan dan tidak menyerah dalam mencari keluarganya. Di sebuah tempat penampungan lain, Thomas berusaha menenangkan Simon yang masih diliputi oleh ketakutan. Demi mengusir rasa cemasnya sendiri, Thomas menatap langit malam yang bertabur bintang sambil memanjatkan doa agar seluruh keluarganya selamat. Sementara itu, setelah menunggu dengan penuh kecemasan, Lukas akhirnya kembali dipertemukan dengan sang ibu. Saat melihat Maria berada di hadapannya, Lukas langsung memeluknya erat. Keesokan harinya, Bennett bersama John kembali melanjutkan pencarian. Mereka menyusuri berbagai lokasi, mulai dari tempat penampungan jenazah hingga tenda-tenda pengungsian. Namun usaha mereka belum membuahkan hasil. Keberadaan Maria dan Lukas masih belum bisa diketahui. Di tengah pencarian itu, Bennett bertemu dengan seorang wanita yang sebelumnya dievakuasi bersama Simon dan Thomas. Dengan penuh harap, ia menanyakan keberadaan kedua putranya. Sayangnya, wanita itu hanya mengataui bahwa Simon dan Thomas
telah dipindahkan ke tempat penampungan lain tanpa mengetahui lokasi pastinya. Di sisi lain, saat sedang menjaga ibunya, perhatian Lukas tiba-tiba tertuju pada seorang anak kecil di kejauhan. Ternyata anak itu adalah Daniel, bocah yang sebelumnya sempat mereka selamatkan. Kini Daniel telah kembali ke pelukan ayahnya. Pemandangan mengharukan itu membuat Lukas tersenyum lega. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Ketika hendak menceritakannya kepada sang ibu, ia menyadari kondisi kaki Maria semakin memburuk dan tampak sangat mengkhawatirkan. Wajah Lukas langsung berubah panik. Tanpa membuang waktu, ia berlari mencari perawat dan memohon agar ibunya segera diperiksa. Bagi Lukas, keselamatan Maria jauh lebih penting daripada apapun. Setelah kehilangan begitu banyak hal akibat bencana itu, ia tak ingin kehilangan ibunya juga. Sementara itu, pencarian Bennett terus berlanjut. Meski kelelahan dan dihantui oleh ketidakpastian, ia tetap berpegang pada satu harapan, menemukan kembali Maria dan Lukas, serta menyatukan keluarganya yang tercerai-berai oleh bencana dahsyat tersebut. Dengan bantuan seorang penduduk setempat, Bennett dan John akhirnya tiba di rumah sakit. Di sana, mereka sempat terlibat perdebatan dengan sopir ambulan. Bennett hanya diberi waktu 10 menit untuk melakukan pencarian. Bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena kendaraan tersebut harus segera mengevakuasi korban lainnya. Dengan waktu yang sangat terbatas, Bennett bergegas menyusuri setiap sudut rumah sakit. Ia bahkan beberapa kali hampir berpapasan dengan Lukas dan melewati ruangan tempat Maria dirawat. Namun pencariannya terus terhambat oleh petugas medis serta banyaknya korban yang berdatangan. Di saat yang sama, Lukas yang sempat melihat sosok ayahnya berusaha mengejarnya. Sayangnya Bennett sudah menghilang di tengah keramaian. Meskipun demikian, Lukas tidak menyerah. Ia terus mencari hingga keluar gedung. Sementara itu, Bennett yang telah kembali ke kendaraan evakuasi bersiap melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari sana, Simon tiba-tiba turun dari mobil karena tidak tahan menahan buang air kecil. Di tengah kebingungan dan keputusasaan tersebut, Simon tanpa sengaja melihat Lukas lalu berteriak memanggil kakaknya. Suara itu membuat Lukas menoleh. Dalam sekejap, ia berlari menghampiri adik-adiknya. Tidak lama kemudian, Bennett menyadari keberadaan Lukas. Momen yang telah lama mereka nantikan akhirnya terjadi. Lukas dipertemukan kembali dengan ayah serta kedua adiknya. Tangis haru pun pecah. Setelah melewati begitu banyaknya penderitaan, ketakutan, dan penantian panjang, keluarga itu akhirnya kembali berkumpul. Tanpa membuang waktu, Lukas segera membawa ayah dan kedua adiknya menuju rumah sakit tempat Maria dirawat. Setibanya di sana, Maria akhirnya dapat melihat keluarganya kembali utuh. Air mata kebahagiaan tak terbendung ketika mereka saling berpelukan. Namun kebahagiaan itu masih dibayangi kondisi Maria yang terus memburuk. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter memutuskan bahwa Maria harus segera menjalani operasi demi menyelamatkan kakinya. Diiringi tangis dan doa sang suami serta ketiga anaknya, Maria akhirnya dibawa ke ruang operasi. Sementara itu, Bennett dan anak-anak menunggu di luar dengan hati penuh kecemasan, berharap keajaiban berpihak kepada mereka. Syukurlah operasi tersebut berjalan lancar. Untuk pertama kalinya setelah bencana mengerikan itu, keluarga mereka bisa sedikit bernapas lega. Keesokan harinya, Bennett didatangi oleh petugas asuransi dari biro perjalanan yang sebelumnya mereka gunakan. Selain membantu menanggung berbagai kerugian yang mereka alami, pihak asuransi juga menyiapkan pesawat khusus untuk membawa Maria menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit yang lebih memadai. Sebelum pesawat lepas landas, Lukas menghampiri ibunya. Dengan penuh haru, ia menceritakan bahwa Daniel, anak kecil yang sempat hilang, akhirnya berhasil dipertemukan kembali dengan ayahnya. Mendengar kabar itu, Maria meneteskan air mata bahagia. Di tengah semua penderitaan yang mereka alami, setidaknya masih ada satu kisah yang berakhir dengan harapan. Tak lama kemudian, pesawat pun lepas landas, meninggalkan puing-puing bencana, kenangan pahit, serta ketakutan yang selama ini menghantui mereka. Di dalam kabin, Bennett dan keluarganya hanya bisa terdiam, bukan karena kelelahan semata, melainkan karena mereka sedang merenungkan semua peristiwa yang telah mereka lalui. Mereka telah kehilangan banyak hal. Mereka merasakan ketakutan, keputusasaan, dan penderitaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Namun di saat yang sama, mereka juga menyaksikan keberanian, pengorbanan, dan kekuatan cinta keluarga yang mampu bertahan di tengah situasi paling mengerikan sekalipun.
Hingga akhirnya kisah mereka pun berakhir. Bencana bisa datang kapan saja. Ia dapat menghancurkan rumah, memisahkan keluarga, bahkan merenggut jutaan nyawa dalam hitungan menit. Namun film ini mengajarkan satu hal yang sederhana, namun begitu berarti. Sekuat apapun ombak menerjang, harapan tidak boleh padam. Dan selama keluarga masih saling mencintai dan berjuang satu sama lain, selalu ada alasan untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Karena pada akhirnya, bukan kekuatan manusia yang membuat mereka bertahan, melainkan cinta yang tidak pernah menyerah.